Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Kembali kita berjumpa membahas tentang tanda-tanda kiamat. Kita masih membahas tanda-tanda kecil. Salah satu di antara tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi adalah zuhurul fitan. Munculnya banyak fitnah. Fitan jamak dari fitnah. Apa makna fitnah? Al-fitnatu hiyal ibtila wal imtihan wal ikhtibar. Fitnah itu maknanya ujian atau cobaan, baik yang baik ataupun yang buruk. Yang baik juga bisa berupa fitnah. Terbalik kata, fitnah juga bisa berarti yang baik. Seperti harta anak-anak, baik apa buruk? Baik. Allah menyebut harta dengan sebutan al-khair. Kata Allah dalam surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu lihubbil khairi, dalam hal mencintai al-khair. Maksud al-khair di sini adalah harta. Lasyadid, itu amat sangat kuat. Jadi harta anak-anak fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta dan anak-anak itu fitnah, ujian atau cobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian dengan apa? Dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Keburukan contohnya musibah, hal-hal yang kita tidak sukai. Kebaikan ya hal-hal yang kita sukai. Anak-anak, harta, istri, itu fitnah. Bahkan seringkali kawan kita, kerabat kita, sahabat kita, sesama manusia juga menjadi fitnah bagi kita. Dan untuk itu Allah menjadikan manusia sebagai fitnah bagi manusia lain. Sebagaimana surah Al-Furqan 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami telah menjadikan sebagian kalian menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Apakah kalian akan bersabar? Kan di antara kawan-kawan kita, sahabat kita, kerabat kita, ayan pika sebelennya, bikin kita emosi, bikin kita tersinggung, bikin kita marah. Itu ujian. Sabar enggak kita? Jadi fitnah secara umum maknanya ujian atau cobaan, baik yang baik ataupun yang buruk. Tapi kemudian fitnah ini digunakan hanya untuk sesuatu yang buruk, seperti dosa, kufur, pembunuhan, pembakaran. Itu perkara-perkara yang tidak disukai, itulah yang kemudian lebih populer dari istilah fitnah.
Nabi SAW telah mengabarkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat munculnya fitnah besar. Fitnah ini menyebabkan samarnya antara hak dan batil. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang adat dianggap syariat, syariat dianggap adat kebiasaan. Itu efek dari fitnah kebodohan. Iman pun terguncang, sampai tergerus, sampai hilang. Sampai di pagi hari seseorang mukmin, sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya, sorenya kafir, besok paginya sudah mukmin. Sorenya mukmin, besok paginya sudah kafir. Kadang begitu fitnah muncul, orang-orang mukmin mengatakan, inilah saat kehancuranku, saat kebinasaanku, saat kematianku. Tapi nggak jadi matinya, fitnahnya hilang lagi. Tak berapa lama kemudian muncul lagi fitnah dalam bentuk yang baru. Orang mengatakan inilah saat kehancuranku. Tapi kemudian fitnah itu hilang lagi, selamat lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ah fitanan qaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Al-qa'idu fiha khairu minal qa'im wal qa'imu fiha khairu minal mashi wal mashi fiha khairu minas sa'i fakassiru qissayakum wa qatti'u awtarakum wadribu bisuyufikumul hijara fa in dukhila ala ahadikum falyakun ka khairi ibni Adam. Sesungguhnya menjelang kiamat akan muncul beragam fitnah seperti penggalan malam yang gelap gulita. Malam itu ada beberapa penggalan waktu. Itu makin malam makin pekat, makin gelap. Seseorang di zaman fitnah tersebut pagi harinya mukmin, sore harinya sudah kafir, atau sorenya mukmin, pagi harinya kafir. Ini pengaruh fitnah sampai iman pun tergerus, hilang, musnah. Dan orang yang duduk di zaman itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Apa maknanya? Semakin sedikit keterlibatan dia dalam fitnah, semakin baik. Maksud yang duduk artinya berdiam diri, tidak ikut melibatkan diri dalam fitnah. Itu lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri masih mending dibanding yang berjalan. Artinya yang berjalan itu dia terlibat fitnah lebih jauh. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Kalau yang berlari keterlibatannya mungkin pelaku utamanya. Apa kata Nabi SAW di zaman tersebut? Fakatsiru qissayakum wa qati'u autarakum. Patahkan busur-busur kalian, patahkan pula anak-anak panah kalian, pukulkan pedang kalian ke batu sampai patah juga, sampai rusak. Artinya apa? Jangan gunakan senjata.
Karena fitnah itu muncul dari sama muslim. Kalau nggak dipatahkan bisa digunakan untuk membunuh sesama muslim, itu bahaya. Kalau ada yang masuk salah seorang di antara mereka ke rumah kalian, jadi ada yang masuk sampai membawa fitnah itu ke rumah kalian, falyakun ka khair ibni Adam, jadilah dia seperti sebaik-baik Bani Adam. Muliakan sebagai tamu. Kalau dia ngajak ribut, jangan dilayani. Lihat bagaimana advis Rasul alaihi salatu wasallam ketika muncul fitnah dari sama kaum muslimin. Jangan gunakan apapun yang kita miliki untuk melukai atau menghalalkan darah mereka, kehormatan mereka, dan yang sejenisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Berkata Al-Hakim, hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrijahu. Hadis ini adalah hadis yang sanadnya sahih. Sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan. Ini hadis pertama, bahwa menjelang kiamat akan muncul banyak fitnah. Apa saja bentuk fitnahnya nanti kita rinci. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, badiru bil a'mali fitanan qita'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegera kalian beramal sebelum munculnya fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap. Di malam itu atau di zaman munculnya fitnah itu, seseorang di pagi hari mukmin, sorenya menjadi kafir, atau sorenya mukmin, paginya kafir. Dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Perkataan Nabi SAW untuk menyuruh kita bersegera melakukan amalan sebelum munculnya fitnah menunjukkan setelah fitnah ini muncul, sulit lagi kita beramal. Sebelum munculnya fitnah, mudah beramal. Segera melakukan amalan. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan fazi'a. Suatu saat, suatu malam Nabi SAW terbangun secara tiba-tiba. Lilir bahasa Sunda. Lalu beliau berkata, Subhanallah, ma anzalallahu minal khazain, wa madha anzalallahu minal fitan. Susunan kalimat seperti ini disebut litta'anjub, menunjukkan ketakjuban beliau atau apa? Kekagetan beliau. Ma yuqidhu sawahibal hujurat yuridu azwajahu likay yusallin rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Jadi ketika Nabi terbangun di malam hari, beliau berkata, Subhanallah. Apa yang Allah turunkan di malam ini berupa harta kenikmatan. Apa pula yang Allah turunkan berupa fitnah. Artinya ada fitnah yang turun, ada juga harta yang turun. Siapa orang yang, ini juga kalimat ta'ajub. Maknanya Nabi ta'ajub kepada orang yang melakukan ini.
orang yang membangunkan sawahibal hujurat, pasangan teman sekamar, yaitu istri-istrinya. Yang membangunkan istri-istrinya untuk sholat. Takjub kepada orang seperti itu. Betapa banyaknya orang yang berpakaian di dunia, tapi nanti dia telanjang di akhirat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ada 4 hadis ini. Pertama, Allah menurunkan banyak rizki. Kedua, Allah juga menurunkan banyak fitnah. Ketiganya, keutamaan orang yang membangunkan istrinya untuk sholat malam. Dan keempatnya, informasi banyaknya orang yang ketika di dunia berpakaian, tapi kelak di akhirat telanjang. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan satu hadis. Kata beliau, nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'atan. Fajtamana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un umurun tunkirunaha wa taji'ul fitnah fayuraqqiqu ba'duha ba'dha fataji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kata Abdullah bin Amr bin As, ada orang petugas dari Rasul SAW yang suka menyeru salat, berseru berteriak, as-salatu jami'atan, ayo salat secara berjamaah. Kami pun berkumpul kepada Rasul SAW. Lalu beliau berkata, ini dalam riwayat lain diterangkan setelah sholat beliau menyampaikan tausiah. Beliau berkata, tidak ada seorang nabi pun sebelum aku kecuali wajib bagi nabi itu menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui. Dan mengingatkan umatnya tentang keburukan yang dia ketahui. Dan sungguhnya umat kalian ini dijadikan awalnya maslahat baik. Awal dari umat ini di zaman Nabi dan para sahabatnya itu umat terbaik. Tapi di akhir, masa akhir dari umat ini akan ditimpa bala, musibah dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Dianggap mungkar. Tapi ketika zaman tersebut terjadi, kemungkaran itu dianggap biasa. Dinormalisasi. Akan datang fitnah, lalu sebagian dari fitnah itu menganggap ringan terhadap sebagian fitnah yang lain. Maknanya, fitnah yang terjadi di awal dianggap enteng, ringan setelah terjadinya fitnah kedua. Menunjukkan fitnah kedua itu lebih dahsyat. Ketika muncul fitnah pertama, ini berat, luar biasa. Tapi setelah datang fitnah yang kedua lebih berat lagi. Fitnah kemarin itu enteng dibanding yang ini.
Datang lagi fitnah ke dia, oh fitnah ketiga, fitnah kedua, kemarin tuh enteng dibanding yang ini. Begitu terus. Datang lagi fitnah, lalu orang-orang mukmin berkata, inilah fitnah yang membuat kita akan binasa sekarang dan seterusnya. Maka siapa orang yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan sampai karena fitnah-fitnah tadi iman tergerus, iman tergadai, iman ditukar dengan kepentingan dunia. Matinya enggak ada lagi iman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sudah 4 hadis tuh yang kita jelaskan tentang fitnah yang akan muncul di akhir zaman sebagai tanda sudah dekatnya kiamat. Hadis-hadis tentang fitnah ini banyak sekali. Dan Nabi SAW memperingatkan umatnya dari fitnah ini. Atau beliau menyuruh untuk berlindung kepada Allah dari fitnah ini. Dan juga memberitakan bahwa umat terakhir dari umat ini akan ditimpa fitnah yang dahsyat. Tak ada yang bisa menyelamatkan kaum mukminin dari fitnah itu kecuali pertama, keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kedua, menetap dalam jamaah kaum muslimin yaitu ahlus sunnah walaupun mereka itu sedikit. Ketiga, menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari fitnah tersebut. Yang keempat, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah tersebut. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Wa ta'awwadzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa batan." Berta'awudlah kalian kepada Allah. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari fitnah baik yang zahir ataupun yang batin. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim diterima dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Itulah hadis-hadis yang berisi peringatan akan munculnya fitnah sebelum terjadinya kiamat. Dan tanda ini sudah terjadi dan masih terjadi. Apa sajakah bentuk-bentuk fitnah tersebut? Pertama, sumber fitnah itu berasal dari arah timur kota Madinah. Termasuk dari Indonesia. Nah, Indonesia sebelah barat, sebelah timur. Sebelah timur, ya mungkin. Dari Asia Timur. Dari sebelah timur Madinah pokoknya. Iran, Irak. Termasuk juga daerah Yaman dan seterusnya. Daerah Syam. Kebanyakan fitnah yang muncul di kalangan kaum muslimin sumbernya dari timur. Tempat terbitnya tanduk setan. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis yang sahih. Pertama, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda sambil menghadap ke arah timur. Kata beliau, ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Ketahuilah fitnah itu munculnya dari sana, sambil menunjuk ke arah timur. Fitnah itu menunjuk, berasal dari sana, yaitu tempat terbitnya tanduk setan. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa yang dimaksud tanduk setan? Oleh para ulama disyarah, dijelaskan. Yang dimaksud
qarnus syaitan, yakni quwwatus syaitan wa atba'ihi. Kekuatan setan dan para pengikutnya, itu pertama. Atau yang kedua, anna lisyamsi qarnun alal haqiqah. Mana kedua, bahwa matahari itu benar-benar memiliki tanduk. Arahnya di arah timur. Ketiga, inna syaitan yaqrunu ra'suhu bisyams ida tulu'iha yaqa sujudi abadatiha lahu. Syaitan memiliki tanduk di kepalanya dan itu terlihat oleh para penyembah matahari ketika para penyembah matahari itu sujud ke arah timur, ke arah matahari. Jadi ketika mereka itu para penyembah matahari, agama apa namanya, Shinto ya di Jepang. Pas pagi hari itu, zaman baheula katanya ya, ketika menjajah Indonesia, setiap pagi ada upacara wajib menghadap ke timur. Lalu memberi penghormatan ke arah matahari. Saat itu setan berdiri di arah matahari dan posisi matahari dalam pandangan orang yang menyembah matahari persis ada di antara dua tanduk setan. Demikian juga sore hari. Setan itu berada di arah barat. Orang-orang yang menyembah matahari, dalam pandangan penyembahnya seolah-olah matahari itu ada di antara dua tanduk setan. Bukan berarti setan gede sehingga matahari yang segitu gede ada di antara dua tanduknya, bukan. Tapi seperti ini, kita jempol dengan apa ini? Telunjuk. Ke arah barat sore hari. Matahari di sana. Gini. Dalam pandangan kita matahari berada di antara dua jari kita, kan gitu. Bukan berarti dua jari kita gede melebihi matahari. Mataharinya jauh di sana. Setan di sore hari duduk di arah matahari. Makanya Nabi SAW melarang seorang muslim melakukan sholat asar ketika posisi matahari ada di antara dua tanduk setan. Maknanya diakhirkan sholat asarnya sampai menjelang maghrib, pas matahari mau terbenam itu setan ada duduk di arah matahari kita. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'sul kufri min hahuna min haitsu yatlu qarnu syaitan, yakni al-masyriq. Pokok pangkal kekafiran itu ada di sebelah sono tuh. Sambil menunjuk ke arah timur. Tempat terbitnya tanduk setan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam pernah berdoa. Apa isi doanya? Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa barik lana fi syamina wa yaminina. Ya Allah, berkahi kami dalam sok kami dan mud kami. Sok itu ukuran kalau dua tangan kita disatukan, disyukkan ke gandum itu satu sok. Berkahi sok kami, berkahi mud kami. Kalau mud, satu tangan. Atau penjelasan ulama lain, satu mud itu satu cidukan gitu. Kalau satu sok 4 sampai 5 cidukan. Ya Allah, berkahi kami dalam negeri Syam kami dan Yaman kami. Ada 4 yang didoakan oleh Rasul SAW untuk peroleh barokah, So' dan Mud, Syam dan Yaman. Faqala rajulun minal qaum.
Ada salah satu di antara kaum yang ada di sana saat itu berdiri, seorang laki-laki. Lalu berkata, "Ya Nabi Allah wa fi Iraqina." Wahai Rasulullah, apakah diberkahi juga Irak kita? Disebut negeri Irak. Saat itu Irak sudah ada. Tapi Nabi tidak mendoakan. Beliau menyatakan, "Inna biha qarna syaitan wa tahijul fitan wa innal jufa bil masyriq." Enggak, di Irak itu ada tanduk setan. Fitnah merajalela di sana dan sikap Jufa juga dari arah timur. Jufa itu kasar, keras, ngomongnya pedas, sikapnya bikin kita emosi gitu tuh. Dan hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani, semua rawinya thiqat. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan hadis-hadis tentang fitnah ini. Banyak di antara hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan dalam Sahih Bukhari ada bab khusus Kitabul Fitan. Kitab tentang fitnah. Berkata Imam Ibnu Hajar, "Wa awwalul fitan kana manba'uha min qibalil masyriq. Fakana dhalika sababan lil furqah bainal muslimin. Wa dhalika mimma yuhibbuhu syaitan wa yafrahu bih. Wa kadhalikal bid'a nasya'at min tilkal jihah." Awal terjadinya fitnah muncul dari arah timur. Dan ini yang menjadi penyebab berpecah belahnya kaum muslimin. Dan itu yang paling disukai oleh setan dan setan bergembira dengan hal ini. Demikian juga munculnya bid'ah itu bermula dari arah timur. Lalu beliau menjelaskan, di antara fitnah yang muncul di Irak atau kebid'ahan yang muncul dari Irak adalah munculnya Khawarij. Munculnya Syiah, Rafidhah, Batiniyah, munculnya Qadariyah, munculnya Jahmiyah, munculnya Mu'tazilah. Dan kebanyakan ucapan-ucapan kufur itu lahir dari arah timur. Terus dari arah Persia, Iran sekarang, muncul Majusi. Ada lagi Jurudushatiyah, itu satu sekte dan itu sebuah komunitas yang terorganisir. Munazamah. Ada imamnya, ada para pengurusnya. Siapa mereka? Mereka itu pengikut seorang namanya Jurdushat bin Yurshab. Itu berasal dari Azerbaijan. Akidahnya apa? Akidahnya mereka meyakini cahaya dan kegelapan adalah dua sumber terciptanya makhluk di alam ini. Si Zurdustatnya itu menyatakan innal bari ta'ala huwa khaliqun nur wa dhulumah wa mubdi'ahuma, bahwa Allah menciptakan cahaya dan kegelapan, lalu mereka menyatakan seluruh makhluk tercipta dari cahaya dan kegelapan. Dari cahaya lahir kebaikan, dari kegelapan lahir keburukan. Dan itu sesuatu akidah yang sangat menyimpang. Ada lagi kelompok Al-Manuwiyah. Al-Manuwiyah pengikut orang namanya Mani bin Fatik, seorang Majusi. Akidahnya menyatakan bahwa seluruh makhluk
itu asalnya dari cahaya dan kegelapan. Sama dengan yang pertama tadi. Ada lagi Al-Mazdaqiyah, pengikut orang namanya Mazdaq bin Bafdad. Dan banyak lagi pengikut-pengikut mereka. Ada lagi Hindusia atau agama Hindu, atau Buddhiyah agama Buddha, yang muncul semua dari arah timur, dari India, dari Pakistan. Yang terakhir Qadaniyah, atau yang disebut dengan siapa? Ahmadiyah, pengikut Ahmad Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadani. Makanya disebut Qadaniyah. Ada lagi muncul Bahaiyah. Semuanya itu muncul dari arah timur kota Madinah. Dan itu fitnahnya mendunia. Kita tahu Hindu Buddha mendunia. Indonesia juga sebelum Islam datang agamanya apa? Hindu atau Buddha. Sekarang menjadi mayoritas Islam. Awalnya dulu begitu. Animisme, dinamisme, terus Hindu, Buddha, dan seterusnya. Asalnya dari India, tapi menyebar ke banyak negara. Sampai sekarang kan banyak negara-negara yang agamanya mayoritas Buddha atau Hindu. Dan muncul juga bangsa Tartar di abad ke-7 Hijriyah. Itu juga dari timur. Apa fitnah yang muncul? Fitnah kejahatan kemanusiaan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan keburukan-keburukan lain yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Sampai sekarang munculnya fitnah, keburukan, kebid'ahan, khurafat, ilhad, komunisme itu bersumber dari arah timur. Kita lihat umpamanya Rusia atau Soviet baheula maya, Cina itu berfaham komunis, itu sebelah timur. Dan termasuk di akhir zaman munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, semuanya itu muncul dari arah timur. Kita berlindung kepada Allah dari semua fitnah itu, baik fitnah yang nyata ataupun fitnah yang tersembunyi. Sesuatu yang harus kita bahas di sini adalah sebagian fitnah yang menjadi tanda-tanda kiamat. Memang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dinubuahkan. Dinubuahkan itu sudah diberitakan melalui wahyu yang Allah berikan kepadanya. Sebagai contoh umat terjadinya perang Siffin. Nanti kita akan bahas penyebabnya apa, kondisi situasinya bagaimana. Dan Siffin ini fitnahnya Masya Allah. Na'udzubillah sampai sekarang. Karena terjadi antara dua kelompok manusia terbaik, para sahabat saling berperang. Muncul juga Khawarij. Kita nanti akan berbicara secara ringkas tentang beberapa jenis fitnah yang muncul di zaman ketika para sahabat masih hidup. Adapun fitnah pertama yang terjadi di kalangan kaum muslimin adalah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kenapa tidak diawali oleh terbunuhnya Abu Bakar dan Umar? Bukankah Umar juga matinya dibunuh? Kenapa tidak dari sana? Sebenarnya sih dari sana juga sudah merupakan fitnah. Cuma kalau yang membunuh Umar mah orang kafir. Orang Yahudi. Siapa namanya? Abu
lu'lu. Ini yang dianggap pahlawan oleh orang-orang Syiah. Tapi kalau yang membunuh Utsman sesama muslim. Dalam sebuah hiruk pikuk yang menjadi fitnah terbesar di kalangan kaum muslimin saat itu. Nanti kita akan ceritakan seandainya kita hidup di zaman itu dalam kondisi seperti itu, kita pun pasti akan kebingungan gitu. Akhirnya mau tidak mau terlibat dalam perang itu. Bagaimana tidak? Ketika umpamanya ada orang yang sedang berkemah malam-malam melindungi Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tiba-tiba malam-malam datang sekelompok orang menyerang. Lalu diteriakan musuh datang menyerang. Apa yang kita lakukan? Langsung spontan ambil pedang, keluar ada orang asing langsung berperang. Padahal itu sama kaum muslimin. Tetap ada provokator. Tetap ada orang yang mengadu domba. Tetap ada orang yang bikin makar, memancing di air keruh. Akhirnya terjadi peperangan tanpa bisa dihindarkan. Ya, secara rinci nanti kita akan terangkan. Nah, sekarang kita akan menerangkan dulu bagaimana terjadinya pembunuhan terhadap Utsman bin Affan dan apa penyebabnya, siapa pelakunya. Berkata mu'allif, laqad kana dhuhurul fitan fi ahdi sahabah radhiyallahu anhum ba'da maqtatali amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an, fa innahu kana baban mughlaqan dunal fitan. Falamma qutila radhiyallahu an dhaharatil fitan al-'azimah wa dhahara du'atuha mimman lam yatamakkan al-iman min qalbi wa mimman kana minal munafiqin alladhina yadhhiruna lin-nasi al-khair wa yubtinuna asy-syarra wal kaida li hadzal din. Munculnya fitnah di zaman para sahabat itu timbul setelah terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Selama Umar bin Khattab masih ada, tidak ada fitnah. Semuanya aman, semuanya sejahtera, semuanya merasakan kenyamanan. Saya sudah sampaikan perkataan Umar, seandainya ada seekor kuda atau keledai yang kakinya terprosok di lubang yang ada di jalan, niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat. Kenapa ada lubang dibiarkan menganga sampai ada kuda yang terprosok? Padahal kuda yang jadi korbannya, bukan orang. Ini menunjukkan Umar itu sangat perhatian kepada fasilitas umum tuh. Dimuluskan sehingga tak ada lagi insiden seperti itu. Jadi aspek yang materi seperti itu diperhatikan, apalagi aspek agama. Tidak ada penyimpangan yang dibiarkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka disebut fa innahu kana baban mughlaqa. Di zaman Umar, pintu-pintu fitnah itu tertutup. Tidak ada lagi yang terbuka. Tidak ada lagi yang muncul. Tapi ketika Umar terbunuh, muncul fitnah yang besar. Muncul para penyeru kepada fitnah di kalangan orang-orang yang imannya tidak mantap atau di kalangan munafikin yang menyembunyikan kebatilan, menampakkan kebaikan dan melakukan tipu daya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Hudzaifah, Hudzaifah ini dikenal sebagai pemegang rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW membisikkan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah. Hanya Hudzaifah yang tahu. Yang lain enggak tahu. Sampai Umar nanya, As-sammani Rasul SAW minal munafiqin.
apakah Nabi menyebut nama aku enggak di kalangan reng-rengan kaum munafikin? Itu nanya ke Hudzaifah. Takut dirinya disebut sebagai reng-rengan munafikin. Tapi Hudzaifah memastikan tidak. Hudzaifah menyatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, ayyukum yahfadu qawla Rasul sallallahu fil fitnah? Siapa di antara kalian yang ingat, yang hafal ucapan Rasul sallallahu tentang fitnah? Maka berkata Hudzaifah, ana ahfad kama qala. Aku hafal sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, innaka jari. Kalau gitu coba sampaikan. Akhirnya Hudzaifah menyampaikan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajul fi ahli wa malihi wa jarihi tukaffiruha shalah was shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Fitnah seseorang di keluarganya atau hartanya atau tetangganya. Itu bisa dihapus oleh sholat, sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Umar apa? Laisat hadhihi. Bukan itu fitnah yang aku maksud. Kalau fitnah yang tadi dosa. Dosa seorang atau mungkin ujian seseorang yang lahir dari keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya, itu bisa terhapus oleh sholat, oleh sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar. Bukan itu fitnah yang aku maksud. Walakin lati tamuju kamaujil bahr, tapi fitnah yang menghantam bagaikan gelombang di lautan. Kata Hudzaifah, ya Amirul Mu'minin la ba'sa 'alaika minha. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Wahai Amirul Mu'minin, tidak masalah, tidak akan terjadi antara engkau dengan fitnah tersebut. Sebab antara engkau dengan fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Selama engkau ada, fitnah itu tidak akan muncul. Kata Umar, yuftahul bab au yuksar. Apakah pintu itu akan terbuka atau akan pecah, akan hancur? Kalau terbuka, fitnah masuk gitu kan? Kalau hancur, sama akan masuk karena kalau sudah hancur terbuka juga. Apakah pintu itu nanti akan terbuka atau akan hancur? Dijawab, la, tidak akan terbuka, tapi akan hancur. Wah, kalau sudah hancur, terbuka berarti kan? Sama nggak terbuka dengan hancur? Beda kalau terbuka mah pintunya masih utuh, tapi dibuka. Kalau hancur mah pintunya masih tertutup, tapi dihancurkan. Tapi akibatnya sama-sama, yaitu fitnahnya masuk. Jebol tuh. Kata Hudzaifah, pintu itu jebol, pintu itu hancur. Apa kata Umar? Dzalika ahra alla yughlaq. Kata Umar, kalau begitu lebih layak untuk tidak ditutup, mending dibuka saja. Kulna, kami para sahabat yang satu ada ngumpul, bahkan tabi'in juga ada, karena ini di zaman Umar masih hidup. Umar jadi khalifah. Qulna ulimal bab, apakah sang pintu tahu enggak masalah ini? Dijawab, na'am, ya. Kama anna duna ghadin laylah, tahu sebagaimana bahwa besok nanti akan datang malam. Setelah siang ini berlalu akan datang malam. Inni hadithuhu hadisan lam laisa bil aghalid. Aku menyampaikan ini tidak dicampur, tidak ditambah, tidak dikurang apa adanya. Maka setelah kami bubar, kami ingin bertanya kepada Hudzaifah tapi enggak berani. Fa'amarna Masruqa. Kami pun menyuruh Masruqa untuk bertanya.
Masruk salah seorang ulama tabi'in, murid Hudzaifah di antara. Tolong tanya. Lalu Masrukun bertanya, manil bab, pintu yang dimaksud itu siapa? Dijawab oleh Hudzaifah, itulah Umar. Jadi tadi itu sekedar ilustrasi bahwa pintu itu tertutup rapat. Selama pintu tertutup rapat, fitnah nggak akan masuk. Ternyata pintu itu Umar. Makanya Umar bertanya, apakah pintu itu akan terbuka? Maknanya Umar yang luluh, yang melemah sehingga membuka pintu fitnah, atau pintu itu jebol pecah. Ternyata pecah. Ternyata maksudnya pecah, Umar dibunuh oleh orang. Inilah yang menyebabkan fitnah masuk secara leluasa, mengacak-ngacak kehidupan kaum muslimin setelah Umar ini tiada. Terus fitnah apa yang muncul setelah Umar itu terbunuh? Ini yang saya bilang tadi, mengacak-acak kehidupan kaum muslimin dan sudah dinubuatkan oleh Rasul SAW. Fitnah yang pertama muncul setelah Umar wafat adalah, bulan depan kita bahas karena sekarang sudah habis waktunya, tinggal tersisa untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, fitnah pertanyaan pertama. Pertanyaan apakah berupa fitnah secara bahasa? Iya. Bagaimana memahami hadis bahwa fitnah terbesar bagi laki-laki adalah fitnah wanita? Apakah itu artinya wanita itu sumber keburukan atau lebih pada ujian bagi laki-laki? Iya, maksudnya fitnah terbesar secara individu, bukan secara umum ya. Dan fitnah yang terjadi, fitnah dalam bentuk maksiat. Bukan kekufuran, bukan perbuatan syirik, bukan kemurtadan dan yang sejenisnya. Apakah itu artinya wanita sumber keburukan atau lebih pada ujian bagi laki-laki? Dua-duanya. Wanita sumber fitnah. Selasa yang lalu kita bahas salah satu bentuk fitnah wanita, tabarruj. Berpakaian tapi telanjang. Ada beberapa jenis tabarruj, 6 tabarruj yang sudah kita jelaskan kemarin. Semuanya adalah fitnah yang ditimbulkan wanita bagi laki-laki. Dan itu keburukan. Tidak semua wanita begitu. Banyak yang tidak begitu. Tapi lebih banyak lagi yang begitu. Dan itu termasuk tanda-tanda kiamat ya. Sekaligus ini ujian bagi lelaki. Yang imannya kuat tidak akan tergoda. Yang imannya lemah dia akan larut. Apa perbedaan antara fitnah wanita dan fitnah dajjal yang disebut sebagai fitnah terbesar? Kalau fitnah dajjal itu menyeluruh kepada seluruh manusia. Sampai kepada taraf murtad, musyrik, kufur. Ya. Tapi kalau fitnah wanita hanya untuk laki-laki dan dalam bentuk kemaksiatan. Ayah saya baru saja meninggal, Allah yarham. Dan memiliki ahli waris anak laki-laki, kakak laki-laki, dan adik perempuan.
Istrinya masih ada enggak? Saya sendiri merupakan anak perempuan namun bukan ahli waris. Huh? Ahli waris lah kalau anak perempuan. Harta yang ditinggalkan ayah saya diurus oleh saya. Karena semua ahli waris tinggal di luar kota. Boleh nggak saya mengambil harta ayah saya untuk bersedekah atas nama beliau tanpa persetujuan ahli waris? Atau saya baiknya menggunakan harta saya sendiri untuk bersedekah atas nama beliau? Jazakallahu khair. Kayaknya rada lir. Ayah saya meninggal. Ahli warisnya anak laki-laki, kakak laki-laki. Kakak laki-laki nggak dapat. Karena terhalang oleh ada anak laki perempuan. Istrinya masih ada nggak? Kalau masih ada dapat 1/8. Sisanya ayah ibu dari ayah ini sudah ada nggak? Berarti kakek nenek si penanya. Kalau nggak ada berarti tinggal ibu dan anak-anak. 1/8 ibunya, sisanya untuk anak-anak. Kakak nggak dapat. Kakak terhalang oleh adanya anak-anak laki-laki dan perempuan. Saya sendiri merupakan anak perempuan namun bukan ahli waris. Kumaha ya. Nanti pribadi aja ya. Mungkin ada sesuatu yang tidak sebaiknya tidak diketahui umum. Anak lelaki itu sampai kapanpun adalah milik ibunya. Apakah ada dalilnya? Tidak ada. Yang ada adalah milik bapaknya. Innama anta wa maluka li abika. Ada dalil. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Tidak ada hadis anta wa maluka li ummika. Enggak ada. Milik bapakmu. Tapi ada tapinya. Walaupun tidak ada ungkapan ini, ya, wajib bagi setiap anak itu birrul walidain pertama ke ibunya. 3 kali lipat dibanding kadar birrul walidain kepada ayahnya. Ke ayahnya aja gitu, apalagi ibunya. Kalau kita punya harta, jangan nunggu orang tua kita minta. Karena mungkin mereka butuh tapi segan. Tapi malu. Tapi tidak mau membebani anak. Padahal butuh. Jangan nunggu minta, tawarkan. Bu, Pak, butuh uang enggak? Atau ada kebutuhan apa? Mau si montong enggak? Tawarkan. Kalau umpamanya mau berapa? Kasih lebih. Saya butuh 1 juta, kasih 10 juta. Kalau ada. Kalau umpamanya enggak, saya enggak mau uang, enggak butuh. Kasih aja. Pegangan ibu terserah mau pakai apa. Itu birrul walidain ya. Jangan sampai orang tua minta padahal malu untuk minta. Ingin butuh tapi malu. Jangan sampai orang tua kita segan malu meminta apapun kepada kita. Kalau malu apalagi segan, itu menunjukkan pernah ada kasus tuh. Kapok saya meminta ke anak saya teh. Minta baru curhat aja udah berkeluh kesah. Akhirnya kapok. Kalau orang tua sampai segan, malu apalagi takut terhadap kita, ingat pasti ada kasus yang pernah terjadi yang membuat orang tua kita segan. Kita sebagai pelayan umum, kalau pekerjaan kita sebagai memberikan pelayanan kepada umum. Ramahnya bingitnya, begitu datang konsumen, apa yang bisa saya bantu, kan gitu ya. Lakukan itu ke orang tua kita ya. Bu, apa yang ibu butuhkan, Pak, apa yang kita butuhkan. Enggak cukup. Ini aja untuk pegangan. Mungkin dia butuh tapi enggak mau membebani kita. Bisa kebetulan ada rezeki. Padahal cuma itu-itunya kita. Enggak apa-apa. Bekasih saja ya ke orang tua. Jangan mencari
pembenaran tidak adanya dalil bahwa kita anak ibu kita. Jadi nggak perlu. Bukan. Yang ada innama anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu, ya. Bukan milik ibu. Tapi kepada ibu 3 kali lipat harus lebih berbuat baik dibanding kepada ayah. Halalkah kalau uang koin rupiah yang nominalnya kecil 100 rupiah 50 bila dijual? Jual beli uang boleh. Asal ada asal. Cash. Saat itu. Nggak boleh ini uangnya dulu. Uang falas, dolar, real atau apa. Rupiahnya besok. Nggak boleh. Kalau belum ada uang cashnya besok aja. Jangan dulu dikasih. Besok pas ada uang cashnya kita kasih. Boleh. Nah sekarang ada uang koin nilainya 50 rupiah, 100 rupiah. Tapi dijual jutaan katanya ya. Saya nggak tahu hoax apa tidak. Hanas baheula diantep. Tapi kalau toh itu terjadi bukan nominalnya tapi mungkin bahannya atau nilai keunikannya. Karena dianggap sebagai barang langka, barang kuno gitu. Itunya tuh. Dibelikan nggak akan laku. Tapi untuk orang tertentu, umpamanya kolektor barang-barang antik mungkin. Jadi itunya yang bernilai, ya. Bukan nominalnya. Bukan nilai dari nominal uang koin tersebut. Asal cash boleh. Sama dengan nukar boleh. Umpamanya 100.000 Soekarno-Hatta ditukar dengan Kartini 10. 10.000 itu Kartininya. Iya gitu. Sudah jarang lihat yang 10.000. Kartini 10 diganti dengan selembar Soekarno-Hatta. Boleh? Boleh asal cash. Ini 10.000-nya 10 lembar, ini 100.000-nya selembar. Boleh. Gak boleh umpamanya nuker uang nih 100.000. Oh ada di rumah, sok ambil dulu ke rumah baru diambil itu yang 100.000. Yang Kartini 10 lembarnya belum. Gak boleh, itu riba. Tukar menukar uang. Baik sejenis ataupun beda jenis, dolar ke rupiah, wajib cash. Sama dengan beli emas. Gak boleh uang dulu kemudian emasnya besok. Atau emasnya sekarang uangnya besok. Gak boleh. Apa hukumnya bila berdoa di saat sujud dengan bahasa Indonesia? Ulama ikhtilaf, tapi pendapat yang lebih kuat boleh. Diambil dari hadis falyakhtar minad du'ai a'jabahu. Adalah dia memilih doa yang paling dia sukai. Yang disukai itu baik isinya ataupun bahasanya. Ya, dibolehkan berdoa asal doa pokok sujud dibaca dulu yaitu Subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali. Boleh lebih 10 kali gitu. Jangan sampai karena semangatnya ingin berdoa begitu sujud langsung Allahumma rzuqni zaujatan thaniyatan solihatan. Subhana rabbiyal a'lanya kelewatan. Doa yang saya baca barusan ngerti enggak? Kok diam? Enggak ada reaksi. Doanya Allahumma rzuqni zaujatan thaniyatan solihatan. Apa artinya? Ya Allah beri lagi saya jodoh satu lagi yang solihah. Tak itu. Ini contoh. Langsung diapalkan.
Untuk sunnah Rasul, setelah bangun baca Ali Imran 190 sampai 200. Kita kan dalam keadaan tidak berwudu, jadi hukumnya boleh gitu? Boleh. Baca ayat Al-Quran sedang tidak berwudu, boleh. Yang dipermasalahkan itu memegang mushafnya. Memegang mushafnya sambil membaca atau tidak. Kalau membaca tanpa memegang mushaf, boleh. Tapi walaupun demikian, adanya ikhtilaf, boleh tidaknya memegang mushaf ketika tidak wudu, ikhtilaf. Pendapat yang lebih kuat, boleh ya, tidak apa-apa. Terakhir. Ini surat. Anak saya punya teman di kampus. Anak saya punya teman di kampusnya, seorang muslimah. Dari berpakaiannya, sikapnya, pemahaman agamanya sudah sangat baik. Tapi ketika ia diuji dengan ujian yang mungkin menurutnya sangat berat sekali, yaitu dibuli dengan teman sesama SMA. Kan di kampus, kok dibulinya sama teman SMA? Oh, semasa SMA. Ia memilih mengakhiri hidupnya dengan cara dimurkai oleh Allah, lompat dari lantai 11. 11 apa 2 ini teh? Pertanyaannya, apakah kalau anak dan anak-anak mendoakannya, apa akan sampai kepadanya? Mengingat ia memilih mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Bunuh diri berarti. Coba disikili, benar bunuh diri atau ada yang melempar? Andai ya benar pahitnya bunuh diri gitu ya. Ya itu su'ul khatimah. Tapi perbuatan bunuh dirinya tidak membuat dia murtad dari Islam. Dia tetap muslim. Muslimah. Tapi muslimah yang berdosa besar. Tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Dia tetap muslim. Sebesar apapun dosa seorang muslim yang tidak membuat dia murtad, maka dia tetap punya hak seperti umumnya hak kaum muslimin. Jadi kalau mati disolatkan, dimandikan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan ampunan. Pernah nggak di zaman Nabi SAW ada sahabat yang mati bunuh diri? Ada. Lalu bagaimana sikap Nabi SAW? Beliau menyatakan, Sallu ala akhikum. Solatkan saudara kalian. Tapi beliau tidak menyolatkan. Beliau tidak menyolatkan merupakan takzir, sanksi kepada pelaku bunuh diri. Tapi beliau menyuruh para sahabat untuk menyolatkan. Dia menunjukkan dia masih muslim. Kalau bukan muslim, pasti dilarang. Sallu ala sahibikum. Salatkan jenazah sahabat kalian. Lalu para sahabat mensolatkan. Apa isi solatnya? Doa ampunan. Doa rahmat. Doa diselamatkan dari fitnah dan azab kubur. Bahkan sampai wa adkhilhul jannah wa'idhu min azabin nar wa azabil qabr. Masukkan dia ke dalam surga ya Allah dan jaga dia dari azab kubur dan azab neraka. Gitu. Itu doanya ya. Ini menunjukkan tetap orang yang mati dalam keadaan sul khatimah tapi dia muslim. Baik bunuh diri atau lagi teler ode mati, gitu kan? Lagi mencuri, merampok, ketahuan, ketangkap, babak belur, dibakar, mati. Perbuatan dosa merampoknya, mabuknya, dan seterusnya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dia tetap wajib disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, wajib didoakan. Apa mungkin dia dapat syafaat? Mungkin. Karena syafaat lebih layak untuk para pelaku dosa besar. Kata beliau,
Inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Kalau orang yang soleh namanya tanpa dapat syafaat juga dia akan selamat dengan sendiri. Nah, orang yang berdosa besar yang butuh doa, butuh syafaat dari yang lain. Karena itu, kalau ada orang yang mati bunuh diri, tetap doakan ampunan, doakan rahmat, doakan surga, dan anggap dia sebagai muslim. Ya, boleh bersedekah atas namanya, boleh bersedekah atas namanya. Ya. Adapun bagi ahlul afadil, para tokoh agama gitu ya, dianjurkan tidak ikut menyolatkan sebagai takzir bagi dia. Sebagaimana Nabi SAW pun tidak ikut menyolatkan, tapi menyuruh para sahabat untuk menyolatkannya. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Semoga ini nggak ada kejadian terulang ya. Ada akhwat berpakaian syar'i tapi bunuh diri. Dan semoga bukan bunuh diri ya. Semoga Allah mengampuninya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.